Halo guys, ini di sini. Kali ini gue akan membahas urutan kru bajak laut Rocks dari yang terlemah sampai terkuat. Dan urutan kru Rocks ini berdasarkan kekuatan mereka saat perang God Bali, bukan saat sekarang. Dan beberapa kru Rocks juga ada yang gak akan gue masukkan di urutan ini, karena minimnya informasi kekuatan mereka. Jadi yang gue bahas hanya yang sudah diketahui saja kekuatannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. 9. Kapten John, Silver X, dan Ochoku. Ya seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa kru Rocks yang gak akan gue masukkan, dan mereka lah karakternya. Ya bukannya gue gak mau masukin, tapi informasi kekuatan dari mereka benar-benar minim dan gak pernah diperlihatkan sekalipun di manga maupun anime, selain saat jadi zombie di Tyler Bark. Jadinya gak gue masukin, tapi kalau kekuatan mereka diungkapkan, pastinya mereka akan masuk top 10. Ya kita tunggu saja kekuatan mereka akan dimunculkan oleh Oda atau tidak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya karena menurut gue sih gak akan. Ya soalnya Oda selalu paling anti menceritakan kisah masa lalu di One Piece, apalagi para legendanya, dan selalu berfokus untuk cerita ke depannya. 8. Streusen. Mungkin Streusen bisa dibilang kru utama yang paling lemah di bajak laut Rocks. Ya karena faktanya juga dia memang lemah. Buah iblisnya juga hanya bisa membuat makanan dari benda di sekitarnya. Dia seperti bukan seorang petarung. Dan ketika di bajak laut Big Mom aja dia gak jadi seorang petarung, tapi malah jadi kepala koki Big Mom. Mungkin kalian ada yang bingung kenapa gue bisa dengan pedenya bilang Streusen salah satu kru Rocks, padahal belum pernah diungkapkan. Ya menurut gue sih logikanya gini, dari kecil Big Mom sudah bersama Streusen, bahkan hingga Big Mom tua, yang berarti selama itu mereka sudah bersama-sama, dan saat gabung bajak laut Rocks pastinya dia juga gabung, yang ngebuat gue bisa ambil kesimpulan dia juga anggota Rocks dan jadi kru utama terlemah. 7. Miss Bakin. Jelas ya Miss Bakin bisa lebih kuat dari Streusen, dan kita bisa lihat bagaimana kekuatannya dari Stussy, klonan sempurnanya dari Miss Bakin muda. Paling yang menjadi pembedanya hanya pada buah iblisnya saja. Miss Bakin belum diungkapkan makan buah iblis atau enggak, tapi Stussy sudah dikonfirmasi memakan buah iblis Bato-Bato Nomi alias buah iblis vampir. Ya paling kekuatan mereka jika tanpa buah iblis akan setara, dan bisa disimpulkan Miss Bakin muda setara dengan Stussy atau agen CP0 lain yang jelas lebih kuat dari Streusen. Ya masih minim juga sih informasi dari Miss Bakin ini, tapi seenggaknya ada sedikit informasinya dari Stussy. 6. Gloriosa. Gloriosa atau yang bisa kita ketahui sekarang sebagai Nenek Nyonba adalah mantan kru bajak laut Rocks dan mantan Ratu Amazon Lily juga. Jelas sih kalau Nenek Nyonba lebih kuat dari Miss Bakin karena gelar dia aja Ratu Amazon Lily, yang dimana Hancock aja Ratu Amazon Lily sekarang benar-benar kuat. Di masa itu juga Nenek Nyonba pasti sangat kuat juga, yang membuat Rocks merekrutnya. Jadi gak diragukan lagi kalau Nenek Nyonba layak di urutan 6 ini. 5. Shiki. Sebenarnya kita udah lihat semua kekuatan dari Shiki ini dari Mupi. Ya hanya saja Mupi itu non-canon alias tidak masuk cerita utama. Tapi kalau dari kekuatan yang bisa membuat benda melayang itu canon, yang gak jadi canon hanya power dari Shiki saja. Menurut gue sekelas Shiki kalah oleh Luffy saat itu benar-benar sebuah penghinaan. Karena sekelas legenda yang mampu membobol Impel Down dan mengobrak-abrik Marineford gak mungkin selemah itu. Dan untuk informasi seberapa kuatnya Shiki saat bertarung belum diungkapkan, karena saat melawan Roger pun di skip, dan saat melawan Garp Sengoku di Marineford juga di skip. Tapi jelas Shiki layak di urutan 5 ini dan sangat kuat tentunya. Jika dilihat dari sudut pandang status legendanya, bukan dari Mupi yang non-canon. Buah iblisnya juga sangatlah OP, dan senjata yang dia pakai juga pastinya benar-benar bagus, yang kemungkinan besar pedang Meito atau pedang bernama seperti Enma dan Shisui. 4. Kaido. Walaupun saat itu status Kaido masih muda banget dan baru menjadi bajak laut, menurut gue dia lebih kuat dari Shiki saat itu. Karena setiap bajak laut Rocks diperlihatkan, Kaido selalu lebih di highlight dari Shiki, yang membuat gue yakin Kaido lebih kuat dari Shiki saat itu.
Walaupun saat itu Kaido belum memakan buah iblis. Tapi saat perang God Valley terjadi, Kaido memakan buah iblis di sana. Buah iblis yang didapatkan Big Mom hasil rampas dari Ivankov yang kemudian Big Mom berikan kepada Kaido. Dan saat itulah Kaido mendapatkan buah iblisnya, yang jelas makin membuktikan lebih kuat dari Shiki. Dan walaupun saat masa prime-nya mereka juga, gue masih tetap yakin Kaido akan lebih unggul dari Shiki. 3. Big Mom. Sebagai senior dari Kaido di bajak laut Rocks, jelas Big Mom lebih kuat. Apalagi fisik Big Mom saat itu benar-benar wah dan masih lincah. Ditambah dari kecil juga Big Mom sudah memakan buah iblis yang membuatnya semakin kuat ketika dewasa. Karena sudah terbiasa dengan buah iblisnya itu. Kaido saat itu juga masih dibimbing dan diajarkan oleh Big Mom. Jadi gak heran kenapa Big Mom saat itu lebih kuat. Dan setiap bajak laut Rocks di highlight juga, Big Mom selalu terlihat sebagai orang ketiga di bajak laut Rocks, atau biasa disebut dengan tangan kiri dari Rocks, orang terkuat ketiga di bajak laut Rocks. Jadi layak ya Big Mom di urutan ketiga ini. 2. Shirohige. Ya, orang terkuat dan tangan kanan dari bajak laut Rocks gak perlu ditanya lagi siapa, jelas Shirohige. Sebenarnya gak bisa dibilang juga tangan kanan, karena semua kru Rocks benar-benar kekompak dan gak mau diperintah, entah bagaimana cara Rocks merekrut mereka. Bahkan ketika Rocks memerintahkan krunya menyerang, Shirohige malah ngamuk dan bilang kalau dia bukan bawahannya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang mereka satu bajak laut, Shirohige memanglah tangan kanannya, orang terkuat kedua di bajak laut Rocks. Saat itu juga benar-benar di masa prime-nya Shirohige, sudah mempunyai senjata kelas tertinggi Murakumogiri dan mungkin sudah memakan buah iblis Gura-Gura Nomi. Yang gak bikin heran kenapa dia jadi orang terkuat kedua di bajak laut Rocks. Ya, dan kita juga sudah tahu masa depan Shirohige, dia salah satu rival dari Roger. 1. Rocks. Yang paling kuat di bajak laut Rocks dan salah satu kapten terkuat di dunia One Piece tentunya adalah Rocks di Zebek. Bahkan untuk mengalahkannya memerlukan kerjasama antara Roger dan Garp. Karena kalau dari salah satu pihak saja dipastikan tidak akan ada yang sanggup. Entah bagaimana susunan lawannya, tapi dari bukti perlunya kerjasama antara Garp dan Roger membuktikan Rocks sangatlah kuat. Dan dia hampir saja memegang tahta sebagai raja dunia jikalau saat itu Roger dan Garp kalah. Ya, tapi sayangnya malah Rocks yang kalah. Dan kalau misalnya saat itu Rocks menang, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan lanjutan antara bajak laut Rocks versus pemerintah dunia. Karena saat perang God Valley terjadi ada Saturnus yang membuat kemungkinan itu terjadi dengan cara Saturnus memanggil Gorosei lain dan Im sama. Makin chaos sih kalau itu terjadi. Ya, dan itulah urutan kru bajak laut Rocks dari yang terlemah sampai terkuat. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.